Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika kelas A semester 4. Nama saya Marsha Mole dengan NIM 13 19 14 40 23. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang rancangan sistem informasi pemesanan makanan berbasis web pada kios DMB. Bab 1 pendahuluan. Sebelumnya, kios adalah nama alternatif untuk sebuah toko kecil atau warung. Dan kios DBM Ambon ini merupakan kios yang berisikan perlengkapan rumah tangga seperti sembako. Selain itu, kios ini juga menjual berbagai makanan seperti bakso, ikan, sayur yang sudah siap dinikmati, es buah, roti, dan berbagai cemilan lainnya. Pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen, maka perusahaan atau kios DBM tersebut harus mempunyai sistem pemesanan yang baik. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Makanan dapat juga menjadi sarana bisnis yang menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kios merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang sandang dan pangan. Pada saat ini, kios DBM Ambon mengalami kesulitan dalam melayani pemesanan dan masih menggunakan pencatatan yang belum terkomputerisasi atau masih menggunakan sistem konvensional, di mana pembeli harus menunggu terlalu lama untuk memesan makanan. Selain itu, pelayanan juga mengalami kesulitan dalam mencatat secara manual menggunakan kertas. Pencatatan pesanan secara manual kurang efektif dari pesanan secara manual dari segi efisiensi waktu. Maka dari itu, kami akan membuat sebuah aplikasi pemesanan berbasis web yang mampu mengatasi masalah dalam pelayanan pemesanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Berikut ini adalah gambaran dari kios DBM. Kios DBM ini memang jaraknya memang tidak terlalu besar ruang lingkupnya, tetapi orang-orang yang datang untuk membeli di kios DBM ini begitu luas karena pada kios DBM ini memiliki berbagai macam sandang dan pangan yang disediakan dan sangat lengkap di situ. Maka dari paparan di atas, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang dan menganalisis hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi berbasis web untuk kebutuhan kios DBM. Selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan aplikasi pemesanan makanan dan minuman di kios DBM. Tujuan penelitian ini adalah dilakukan untuk membuat aplikasi pemesanan makanan yang dapat mempermudah pelayanan dari kios DBM dan juga mempermudah konsumen untuk dapat membeli makanan di kios DBM ini tanpa dia harus berkunjung dan tanpa dia harus mengantri lebih lama lagi. Manfaat penelitiannya untuk mempermudah calon pelanggan, selain itu efisiensi waktu dan efektivitas tempat juga bisa menjadi faktor utama untuk adanya aplikasi tersebut. Dan manfaat untuk saya sebagai penulis yaitu bisa menambah wawasan saya dan saya bisa berkontribusi untuk kios DBM untuk membangun sistemnya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita masuk pada sistematika penulisan. Pada proposal saya melakukan penulisan dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, dan bab 3 analisis dan perancangan, dan juga daftar pustaka. Pada daftar pustaka saya menggunakan aplikasi dari Mendeley untuk lebih mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori pada bagian pertama yaitu kita masuk pada kajian penelitian terdahulu, di mana kajian penelitian terdahulu ini yaitu kita membandingkan dari jurnal-jurnal yang sebelumnya atau proposal-proposal sebelumnya yang sudah ada dan kita bandingkan dengan proposal yang sedang kita buat ini, di mana saya sudah mendapatkan dua buah proposal yang saya jadikan acuan, yaitu rancangan bangunan sistem informasi pemesanan menu makanan berbasis web, yaitu studi kasus restoran Bukit Randu Bandaran, dan yang kedua yaitu implementasi sistem pemesanan menu makanan dan minuman kafe berbasis web menggunakan jaringan internet. Dan berbeda dengan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode eksperimen yang lebih disederhanakan, bahkan diagram interface-nya lebih mudah dipahami, sehingga analisis dan pembuatan webnya itu lebih efektif dan efisien.
Pada desain penelitian saya juga menggunakan diagram entry relationship atau IRD karena analisisnya terstruktur dan pemodelannya itu konseptual. Selanjutnya, kita masuk pada kajian teoritis, di mana kajian teoritis ini nantinya berisikan pengertian-pengertian yang saya ambil dari materi-materi yang akan bersangkutan dengan paparan proposal saya. Yang pertama yaitu pemesanan, di mana pemesanan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum proses pembuatan dan pemesanan. Selanjutnya, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, sistem informasi, yaitu sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan atau mengendalikan organisasi. Dan masih banyak lagi, salah satunya yaitu Unit Modeling Language atau UML dan user case atau diagram use. Selanjutnya, activity diagram. Selanjutnya juga komponen diagram, dan yang terakhir development diagram. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Di sini pada teknik pengumpulan data saya mengambil metode pengamatan langsung, di mana saya melakukan penelitian dengan cara peninjauan untuk mengamati langsung ke objek penelitian yaitu QSDBM guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Selanjutnya teknik wawancara atau interview. Dalam metode wawancara interview ini saya mengumpulkan data dengan cara tanya jawab kepada Ibu Damari selaku pemilik dari QSDBM tersebut, dan dia menjelaskan tentang QSDBM tersebut sehingga saya mendapatkan suatu penjelasan yang lebih akurat. Selanjutnya, teknik studi pustaka teknik ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dengan mencari literatur yang berisi teori-teori atau mempelajari buku-buku jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diambil sebagai dasar dalam penyusunan dan pengajian data yang ada. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak atau software merupakan program-program yang digunakan untuk membangun sistem informasi penilaian kerja karyawan. Kebutuhan software yang digunakan untuk sistem ini mencakup: yang pertama, saya menggunakan sistem operasi Microsoft Windows 2021 yang baru keluar yaitu Microsoft 10. Saya menggunakan Sublime Text sebagai kode editor. Selanjutnya Microsoft Visio 2010 untuk membuat perancangan sistem, diagram HIPPO dan desain input-output, Power Designer untuk membuat konteks diagram dan DFD, Size Power Designer untuk membuat CDM dan PDM, Data Oracle untuk membuat database sistem, Adobe Dreamweaver untuk membangun sistem dengan menggunakan bahasa program PHP dan MySQL. Yang terakhir yaitu Exam untuk membuat database-nya. Selanjutnya, kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras atau hardware merupakan komponen fisik yang memiliki spesifikasi atau kriteria tertentu agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Sistem ini yaitu saya menggunakan prosesor 20 GHz yaitu yang lebih tinggi 1 GB, RAM atau yang lebih tinggi kapasitas bebas pada hard disk 40 GB atau yang lebih besar monitor SVGA dengan resolusi 1366 x 768 atau yang lebih tinggi keyboard, mouse, dan printer yang kompatibel. Dan selanjutnya kita masuk pada perancangan sistem. Di sini saya akan menampilkan user case diagram yaitu halaman admin, di mana pada halaman admin ini ada login. Jadi adminnya login, kemudian ketika dia login dia harus mengisikan nama dan password, dan admin ini mempunyai beberapa tugas yang ada pada tampilan gambar di layar, yaitu mengelola data-data, mengelola menu, dan sebagainya. Dan untuk admin juga dia bertugas untuk membuat laporan, dan yang laporan itu nantinya akan dicetak dan akan diberikan kepada pemilik QSDBM ini untuk menjadi buku penjualan, di mana mereka akan melihat apakah adanya keuntungan yang dihasilkan dari sistem yang dihasilkan ini. Selanjutnya halaman pembeli. Di sini pembeli bisa langsung mengakses aplikasi berbasis web ini dengan cara login. Dia mengisi nama dan memilih menu apa yang bakal dia pilih. Kemudian dia akan memesan dari pilihan-pilihan menu tersebut dan akan terjadi transaksi bayar dan
Pesanan tersebut kemudian dikirim atau diberikan kepada pembeli dan pembeli dapat mengkonsumsinya. Selanjutnya, kita masuk pada halaman kasir, di mana kasir ini dia bertugas untuk mengelola penjualan-penjualan yang terjadi pada aplikasi berbasis web ini, di mana pembeli akan memesan dan si kasir ini dia harus bertugas untuk melayani customer tersebut atau pembeli tersebut dengan memberikan transaksi pembayaran pada pembeli tersebut. Kemudian yang selanjutnya, activity diagram atau IRD di sini merupakan rangkaian proses-proses di mana aktivitas yang terjadi di dalam aplikasi berbasis web tersebut, di mana mulai dari pembeli memesan sampai kepada admin mengupload menu-menu atau mengunggah menu-menu, menginput dan mengoutput, di mana kasir mengelola pesanan yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian proses pemesanan itu berjalan dengan lancar sehingga pembeli bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan terakhir, pemilik dari kios DBM ini akan mendapatkan hasil pembukuan dari apa yang sudah dilaksanakan pada sistem berbasis web ini, yaitu penjualan makanan dan minuman dan sebagainya. Terakhir yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram ini dia berfungsi untuk menerangkan kepada kita semua bagaimana cara pemesanan itu berlangsung. Dari sana kita dapat mengambil sebuah hubungan antara tabel di kelas diagram tersebut yang berguna bagi database. Pertama, dari pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nomor telepon, lalu di pemesanan makanan. Kedua, tabel pemesanan. Tabel ini menghasilkan data-data seperti ID pemesan, ID pelanggan, makanan, dan juga jumlah makanan yang dipesan. Selanjutnya, ketiga yaitu tabel pemesanan makanan, yang di dalamnya terdapat data-data seperti ID makanan, nama makanan, jenis makanan, dan harga. Namun dari hubungan antar tabel pemesanan makanan tersebut, keduanya dapat berhubungan banyak dengan banyak. Oleh karena itu, dibuatlah association class yang berupa detail pemesanan. Kelas detail pemesanan ini berguna untuk mempermudah user dan mempercepat kerja user karena di dalamnya terdapat data ID pemesanan dan juga ID makanan. Tabel yang keempat adalah tabel struktur pembayaran. Tabel ini adalah tabel hasil dari tabel transaksi pemesanan. Di dalam tabel ini terdapat data-data seperti ID pembayaran, ID pemesanan, dan total pembayaran. Demikianlah hasil presentasi proposal saya. Atas perhatian Ibu diucapkan sekian dan terima kasih.